Balik lagi di Edisi Meetup kali ini barengan sama gue, Fahmi Latif. Jadi hari ini adalah hari Rabu. Hujan-hujan gue akhirnya berhasil untuk membujuk narasumber gue. Cie. Dia adalah mantan seorang preli. Cie. Dia kalau nggak COVID masih lanjut loh. Masih ya? Masih. Iya. Terus hari ini gue udah barengan sama temen gue. Kita hari ini mau sharing-sharing banyak ya, Cel? Banyak lah. Iya. Tanya apa aja kok. Disensor nggak nih? Nggak usah. Oke deh. So please welcome teman-teman, Selika Amanda. Cecel, gokil. Halo, ini Cecel dan ini kita sekarang lagi ada di Meetup Edition, nama edisi gue di YouTube. Jadi edisi itu ngobrol-ngobrol sama orang yang backgroundnya beda-beda nih. Yoi, nih apa? Gue bersyukur banget karena gini Cel, maksudnya pas tadi gue sempat mikir, wah nih tempatnya bakal rame nih, ya kan? Tapi ternyata nggak ada orang sih, cuma gitu doang. Gue tuh Gila. Gue tuh sering banget kesini soalnya, makanya gue lu sering kesini? Iya, kalau habis kerja pasti gue kesini. Nggak habis kerja. Habis kerja. Habis kerja langsung kesini. Iya. Nah, terus lu seberapa sering sih kesini? Aduh, sering banget sih. Sering banget? Sering banget. Serius? Kalau gue kan kerja ada shiftnya kan. Kalau misalnya gue shift pagi, pasti gue pulang shift gitu langsung kesini. Tapi lo emang suka banget bir ya? Iya. Oh gitu, jadi kayak model soju gitu-gitu juga suka dong? Iya, gue lebih akan memilih bir. Bir ya? Iya. Kenapa lebih milih bir? Seger, men. Asik. Seger, men. Iya. Seger. Lebih ke bir ya? Jadi lo kalau misalkan kayak, nih kita ngomongin seputar balapan nih, Cel. Iya. Ini kan gue kemarin tuh request sebenarnya sama Cel, lo pakai dong baju balap lo gitu. Gue kira, wah lupa nih, ternyata beneran. Oh enggak, ini jaket aja. Oh, ini jaket aja? Gue bawa juga sih. Oh, lo serius lo? Serius, gue bawa. Coba dong, lihat dong. Coba lihat. Itu kan ada permintaan, jadi gue bawa. Tuh ya. Masih ada ginian lagi. Gokil nih, Cecel. Nih, gue bawa. Nih, lo pegang tuh. Wah, gila. Terus gue bawa face note gue. Wih, Face note gue, tapi ini masih baru sih, karena yang lama udah kayak, aduh ini rumus-rumus. Ini rumus-rumus rally. Kok ada pohonnya? Ya karena ini patokan gue. Ini dia nih. Iya. Baju dokter, makanya gimana sih? Pakai gini. Gitu. Kalau gue suruh lo pakai bete nggak? Gak apa sih, tapi agak susah pakainya. Nih kalau misalkan lo lihat. Ini ada namanya ya, gue nggak minjem. Nggak copyright nih bajunya nih. Iya, gue nggak minjem ya asli itu. nih, yoi Indonesia flying. Terbang banget anaknya. Indonesia. Wah, Cel, tapi Sabi Cel, ini lo dari kapan nih by the way balapan-balapan gini? Ini taruh di mana ya? Iya, taruh di sini nggak apa-apa. Taruh di sini. Ntar kita bakal ngobrolin juga tentang, ini ada buku rumus-rumusnya si Cecel nih, gue nggak tahu nih apa. Ntar lo jelasin ya ke teman-teman ya. Iya. Nah, terus lo baru mulai balapan tuh dari kapan? Gue itu sebenarnya dari SD itu udah ikut bokap kan. Oke. Udah kayak jalan-jalan lah sama bokap, bokap balap, terus belajar, terus coba-coba. Jadi kalau sebelum balap kan kayak ada survei, terus ada latihan. Ya udah gue coba lah tuh belajar naik mobil. Terus kalau untuk mulainya itu SMP. Baru akil balik lu mulai balapan gitu. Oke, terus SMP kelas 1, terus gue coba jadi kayak navigator. Navigator. Terus pas SMP kelas 2, kelas 3 mulai deh tuh bawa-bawa mobil. Tapi gue waktu itu pas SMP kelas 3 apa SMP kelas 1 gue sempet terbalik kecelakaan. Hah? Terbalik? Serius lo? Iya. Wah anjir. Makanya terus gue agak trauma gitu kan. Bokap gimana waktu pas dengar kabar lo kebalik? Iya udah tahu pasti anaknya akan kebalik. Sekarang juga lagi balik nih. Iya kan? Iya. Terus. Udah tahu pasti anaknya akan kebalik. Jadi dia kayak ya udah, yang penting lo nggak apa-apa, oke, tapi lo mau lanjutin atau enggak? Oke. Aduh, boleh sih lanjutin, tapi kalau di track tertentu aja, maksudnya kalau yang gue berani gitu, karena ya trauma gimana trauma? Iya, bener setuju banget. Gue lebih fokus ke navigator sama mentorin orang. Kalau misalkan navigator sendiri, apa sih bedanya sama drivernya itu sendiri? Ya kalau driver kan dia bawa, gue tuh sebagai mapnya dia. Oh, ya, kenapa karena dia kan fokus kan kalau si
driver ini kalau di rally itu kan nggak kelihatan tracknya, dia belok tiba-tiba ada belokan apa segala macam, jadi si navigator ini yang menavigate. Asik. Yang navigate. Iya. Oh gitu. Nah terus kalau misalkan ini kita throwback lagi nih, balik ke cerita lo waktu pas awal-awal lo balap nih kan, lo kebalik itu waktu itu naik mobil apa? Lancer SL. Wih, anaknya Jepangan banget. Sampai sekarang juga pilih tempat Jepangan juga. Kerjanya di tempat Jepang juga. Tapi bukan kerja di tempat Jepang. Iya, beda. Di wilayah Jepang. Ya, di wilayah Jepang. Jepangan lah. Wih, asik banget nih temen gue satu ini. Terus habis itu akhirnya pakai Lancer, udah diapainnya tuh Lancer ya? Itu udah swap engine, udah macam-macamin deh pokoknya. Turbo gitu-gitu ya? Udah ngebut lah pokoknya. Dan itu mobil tuh baru jadi waktu itu. Ah serius? Baru jadi. Anjir, terus habis itu? Baru jadi, terus itu posisinya di Cikampek kalau nggak salah ya. Oh lu kebalik di Cikampek? Iya. Jadi lu dulu tuh di Cikampek kan nggak ada truk rally tau gue? Ada buatan. Oh ada buatan, oke. Ada event di situ nasional sih. Udah gue baru nyoba, terus ya gimana sih anak baru akhir balik nih, bawa mobil ngebut nih, gas terus. Vibes itu masih kayak, oh gue pengen banget nih, gue pengen menang nih. Iya, ambi. Gue gak mau kalah, apalagi gue di situ cewek sendiri, gue makin pride, gue makin kayak, gue harus kayak, tapi gue merasa lah pas buka helm, seksi juga gue. Terus habis itu, aduh gue ketawa lagi. Terus habis itu ya udah. Tadi sampai mana ya? Sampai lo buka helm terus seksi juga ya gue. Seksi juga ya. Udah pride gue makin inilah, makin kayak makin naik lah. Naik gue harus sombong nih. Iya lah. Apa? Terkenal juga, suka bikin mobil. Terus? Anaknya harus keren. Kebalik. Nah, tapi dulu ada minimum berat badan gitu nggak sih? Kalau misalnya nggak ada. Jadi berat berapa aja, tinggi berapa aja bebas tuh. Iya, sesuaiin sama kaki-kaki aja. Kalau umur nggak ada umur? Umur nggak ada. Serius lo? Nggak ada, selagi kuat gas aja. Oke, gas terus. Nah, Cel, terus kalau misalkan kita ngomongin balap nih, tadi lo sempat mention kan kalau misalkan lo cewek sendiri cuy, ya kan? Itu di masa itu ya. Masa itu, tuh rasanya gimana sih? Maksud gue gini, sebenarnya udah banyak gitu pembalap cewek gitu. Cuman kalau misalkan kita throwback ya ke zaman kita SMP gitu, itu kan susah banget ya. Susah dalam arti untuk jadi pembalap cewek pasti lo dianggap sebelah mata. Sebelah mata banget. Iya kan, parah kan. Nah, itu tuh lo gimana cara menyikapi itu? Ya udah gue. Yang penting gue buktiin gue bisa. Karena sebelumnya kan gue belum kecelakaan itu kan. Jadi gue kayak, yang penting gue finish di keadaan mobil gimana pun ngebul. Gue pernah finish tapi mobil gue ngebul segala macam, itu menurut gue udah suatu nilai plus sih. Oke. Terus karena di masa itu juga emang kalau sprint rally kan banyaknya orang tua ya. Kalau zaman dulu ya, kalau zaman sekarang sih udah banyak. Banyak ya. Kalau zaman dulu tuh yang masih event di luar kota, di Makassar, di ini itu orang tua rata-rata yang ikut. Terus? Dan anak laki. Karena kalau anak perempuan tuh bahaya katanya buat peranakannya apa sih? Oh iya, rahimnya buat rahim gitu. Ya udah pokoknya gue buktiin dengan cara ya udah gue finish. Berapa kali lu menang waktu itu? Menang sih bisa dihitung jari sih. Yang penting turun aja dulu. Yang penting gas aja dulu. Yang penting gue udah kayak ya udah nanti gue sampai finish gitu di acara apa. Kalau menang itu gue kayak ya juara 3 pernah. Juara 1 belum sih. Juara 1 belum. Bangetnya. Iya. Sebenarnya kalau misalkan di rally tuh apa sih yang dicari? Waktu. Waktu. Itu beda kayak itu apa sih, misalkan menit, detik, belakangnya tuh kan ada lagi 0,00-nya. Ya udah itu pun juga dihitung juga. Apa bedanya sama drag? Kalau drag kalau drag kan dia nggak ada, jadi dia waktu juga kan, dia detik juga, tapi kan dia lurus aja. Oh iya, lempeng. Kita kan sukanya cuma berapa meter sih jaraknya, kalau gue berapa kilometer. Belok-belok lagi ya kan? Belok. Terus makanya gue butuh ginian buat map gitu, karena nggak kelihatan kan belok-belokannya gitu.
lo di keadaan posisi kenceng di jalur yang tanah kanan kiri lo cuma ada pohon, lo bisa apa kalau lo nggak denger dari navigator? Dari navigator. Gitu. Itu kalau balapan selalu pagi atau pernah malam juga? Pernah. Malam sih. Malam hujan, mantap itu. Ujung-ujungnya berhenti mogok udah kelar banget. Iya udah kelar. Terus malam hujan. Lo waktu itu pernah balapan kan? Nah itu waktu pas malam-malam tantangannya apa? Bedanya waktu pas sama pagi? Lo sama sekali nggak ngeliat apa-apa. Udah kalau navigator lo kelewat satu atau telat baca udah dead tuh. Dead. Udah lewat tuh. Dan udah gitu ini nih. si navigatornya kan baca dia ada apa sih senternya gitu kan, kayak lampu gitu. Dan itu tuh mengganggu pandangan gue banget. Jadi yang harusnya gue fokus ke sana, jadi karena ada terang di sini, gue jadi ngelirik ke sini terus gitu. Kebagi gitu. Kayak gue lagi fokus lurus. Kalau siang kan ya udah lo terang di depan aja. Kalau malam lo gelap semua, tapi tiba-tiba ada cahaya di sini, males banget kan. Jadi pasti gue kayak lagi ini nih. Terus gimana? Oke. Nah, terus kalau misalkan lagi kayak gitu, tantangannya kan bisa gelap nih, lo ngeliat cahaya dan lain-lain, lo ada kekurangan dari penglihatan nggak sih? Penglihatan gue kurang. Oh iya? Apa lo minus? Gue nggak bisa nyetir malam. minus, gue nggak bisa. Dan gue nggak bisa yang ada cahaya di depan gue gitu, makanya gue fokus banget sama cahaya yang di samping gue gitu. Sampai gue pernah berhenti. Kenapa berhenti? Gue nggak bisa gue jalan karena gue udah fokus, udah hilang. Udah kayak nggak bisa gue. Aduh nggak bisa. Udah selesai nih. Terus habis itu akhirnya lo mengakali itu dengan cara Bismillah, baca doa aja. Baca doa aja lah gue. Yang penting finish. Tapi tetap finish. Nah, Cel, coba dong jelasin dong ini ke temen-temen nih yang nonton. Ini tuh gue nggak tahu ya nih. Coba kalau misalkan lo ngeliat cuy, lihat deh. Kalau saya kelihatan nggak sih? Ini tuh kayak ada bacaan yang coba ya gue baca ya. ST100 KR2 CRS, ya kan? Itu start 100. Oh, start 100. 100 tuh lempeng, kira-kira 100 meter. 100 meter. KR2 tuh ya? Kiri 2. Oh, kiri 2, CRS crash. Ada kayak apa sih batu-batuan gitu yang kayak grek gitu. Nah, kalau into KN2? Into kanan 2 itu langsung kanan 2. Kanan 2 itu kayak arah jam 2. Oh, oke. Ada juga into kanan 2 long, berarti kanan 2 panjang. Oh, panjang. Nah, ini lo ngebaca ini kan kayak ada spasi-spasi nih. Bacanya tuh berapa menit jedanya? Jadi gue tuh baca per garis ini. Oke, per garis. Garis itu. Nah, kalau misalkan udah sampai pojok? Kalau udah sampai pojok, biasanya ini gue jeda karena ini nggak ada pokoknya tracknya berarti lurus aja gitu, nggak ada apa-apanya. Langsung ini kan makanya ini kosong kan, kayak udah berhenti di sini. Lanjut ke sini into kanan 1. Ya udah gitu aja pokoknya per garis pokoknya. Selagi berhenti di garis ini berarti jalanannya kosong. Gitu. Jadi nggak ada halangan itu. Ini berapa halaman, Cel? Anjir, baik juga. Banyak. Ini dia sebenarnya pace note yang baru. Tuh gitu. Masih ada tanah-tanahnya. Iya, ini asli cuy. Ini masih ada tanah-tanahnya nih. Iya. Ini asli nih tangannya dia nih. Wah, gila. Asli tangan gue itu. Ini tuh pace note yang baru. Yang tadinya tuh ada di buku yang satu udah dekil banget, udah hitam, kayak ini pakai yang baru, tapi belum keisi lagi. Nah, itu lu waktu pas balapan, itu kan lo ada baju balap, pakai helm juga dong. Nah, lo megangin pakai sarung tangan juga? Pakai. Oh, yang buat kotor tuh ini berarti sarung tangan ya? Sebenarnya ini lagi nggak pakai sarung tangan, lupa. Oh, bandel. Lupa. Tidak memenuhi syarat nih. Terus lupa. Terus gue kayak aduh sarung tangan gue nih udah kan namanya itu kaca bolong-bolong kan. Tanah masuk semua. Iya, benar. Nempel semua. Gue pas buka balaklava aja tuh kayak sini sini gue tuh hitam, sini gue ya udah putih, ini gue tuh tanah. Oke. Jadi keciprat-ciprat gitu. Keciprat tanah udah biasa. Makanya gue tuh bukan cewek manja. Matahari di sini, tanah di sini, udah biasa. Pernah nggak lo kayak abis rally terus lo nggak mandi? Nggak pernah. Oh, tidak sejorok itu ternyata ya. Iya. Pastilah ya. Nah, untuk favorit pembalap lu, Cel, favorit rally lo dari Indonesia siapa? Kira-kira ada nggak? Ada sih. Siapa namanya? Dulu tuh ada
lebih jatuhnya dulu tuh kayak keluarga sih Oh, sama kayak dia. keluarga. Karena bokap gue lama kan kerja di perusahaannya dia juga. Terus dia juga sangat dekat sama gue. Ada namanya Om Ikin sama Om Ubang. Wih, di Om Ikin, Om Ubang, keren. Terus? Sama ada sih, jadi tuh ada kayak 5 orang ini loh, kayak Om Ikin. Namanya Sadikin Aksa, Suban Aksa, ini adik kakak gitu kalau nggak salah. Iya, emang bener sih adik kakak saudara. Terus ada Om Ondong, Om Ompa. Itu, dan sekarang gue belum ketemu lagi. Kenapa lu? Iya karena emang mereka udah stay, ya mereka mungkin di Makassar, gue di Jakarta, ya udah jauh lah ininya. Iya. Lalu ada lagi Om Jaya. Om Jaya. Ondong sama Ompa ini adik kakak juga. Oh, adik kakak juga. Iya, pokoknya itu orang-orang. Jadi pasang-pasangan gitu. Tuh, yang adik kakak, satu driver, satu navigator. Enggak juga, mereka ada yang driver dua-duanya, ada yang navigator kadang-kadang navigatorin juga. Oke. Kenapa lo ngefavoritin mereka? Ya karena mereka masa gue kecil sama mereka terus gitu, yang namanya gue nyamperin bokap ke bengkel kayak Selika, ini tuh tang ini ya, ini tuh kunci ini. Terus kalau misalkan mereka menang, dulu kan mereka masih pada single, terus belum berkeluarga gitu. Pasti kalau mereka menang tuh ke podium gue diajak gitu, dan masih ada lah foto-fotonya. Makanya gue tuh sangat amat teringat di gue si mereka ini, sosok mereka ini. Itu sampai akhirnya ya gue belum ketemu lagi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi mereka belum ngelihat lu gede nih sekarang? Kayaknya belum sih. Oke. Paling pernah teleponan. Teleponan. Iya. Selika apa kabar? Gitu-gitu. Kangen banget sih gue. Iya, parah ya. How time flies. Nah, itu dulu bengkel lu di mana, Cel? Bengkel gue itu sempat di Trogong. Kayak gue tahu tuh yang di dekat Tanjakan bukan? Iya betul. Iya, tahu. Itu yang sekarang ya lahan kosong itu yang pagar gede. Trogong, terus Bintaro. Terus di Bogor juga pernah. Di Sentul juga pernah. Terus kalau sekarang deket rumah di Ciputat. Ada lahan kosong juga, ya udah dijadiin bengkel. Nah, lu lebih suka mana nih? Nyetir sebagai balapan sebagai driver atau balapan sebagai navigator? Itu pilihannya susah ya. Sebenarnya driver tuh gue suka banget. Cuma mungkin karena dasar trauma ya. Jadinya lu ada trauma gue kecelakaan. Dan itu tuh kecelakaannya bener mobil gue tuh ping gitu loh, muter. Jadinya gue kayak aduh gue nggak bisa deh. Nah ya udah akhirnya gue kalau dibilang disuruh pilih mana lebih suka mana, ya tetap lebih suka driver sih. Kalau gue nggak pernah kecelakaan, gue pasti akan mau. Tapi ya udah. Tapi lu pernah cedera gitu nggak sih? Waktu pas kebalik waktu itu? Kebalik, ini bibir gue agak miring kok. Bibir gue kayak agak naik gitu sebelah. Kena setir? Kena setir ya. Terus mata gue nih, mana ya? Kiri, kalau nggak salah kiri ya? Kiri apa kanan? Kalau gue ngelirik tuh ada merahnya gitu di sini. Serius lo? Iya, mana ya? Gitu deh. Kiri apa kanan gitu. Itu menjadi kenangan lah ya, buat lo kenang-kenangan lah ya. Nah, selama jadi navigator pernah kebalik? Pernah kebalik juga. Waktu itu lagi mentorin, pokoknya lagi mentorin si anaknya teman bokap gue lah. Oke. Terus ya udah gue dan dia tuh anak SMA juga waktu itu. Dan gue pernah merasa jadi dia. Terus? Kayak langsung banget. Bajok terus gasnya. Gue udah bilang tahan. Digas terus mau masuk terowongan gitu. Ya udah dia naik mobilnya terbalik lah gue. Serius lo? Terus gue udah kebalik lagi gue. Tapi gak apa-apa. Tapi pakai roll bar kan? Pakai roll bar. Nah, itu waktu itu lo naik mobil apa, Cel? Aduh, lupa lagi gue. Jeep gitu? X ya, kalau enggak sih gue nggak main ke Jeep gitu. Oh, lo nggak main ke Jeep, jadi mainnya ke yang emang mahal banget. Iya. Jadi lebih main ke sedan. Iya. Nah, kalau misalkan gue kan sempat cari tahu ya rally gitu kan, maksudnya yang gue tahu pembalap rally Indonesia itu adalah Rifat Sungkar. Iya kan. Nah, kalau misalkan kita ngomongin kompetisi secara kancah internasional nih, Cal, ya kan. Menurut lo kompetisi apa yang paling menarik untuk diikutin? Kompetisi ya itulah. Internasional. WRC. Wih, WRC. Iya. Gila tuh. Lu pernah nggak ketemu sama Mas Rifat?
Sering. Oh sering? Ngobrol-ngobrol gitu juga? Iya, gue sering ngelewatin tuh bengkelnya. Pondok Cabe kan? Iya. Sering. Di situ. Nah, terus kalau misalkan lagi balapan gitu, Cal, pernah nggak ada drama-drama dalam balapan? Wah, ada banget. Ada banget ya, parah ya. Apa nanya tuh? Lu pernah nggak kayak tiba-tiba dinaksir sama siapa gitu? Pernah sih. Maksudnya gue kagum sama dia. Oke. Ini drama apa nih? Drama. Ini kita ngomongin drama tim dulu deh. Drama tim. Drama tim. Nah. Romance kah atau apakah? Apa aja terserah. Kalau romance ada banget sih. Jadi waktu itu ini dalam satu tim ya. Dalam satu tim, oke. Zaman dulu masih sering di ini apa? Balap di Sentul ya. Di Sentul, oke. Sentul di situ sebenarnya nggak rally sih. Nggak rally. Itu apa sih namanya? Bukan rally, semi rally kali. Iya, apa sih namanya? Aduh, itulah pokoknya Iya. Speed Tarmac, astaga. Speed Tarmac, oke. Iya, terus temen bokap gue ini datang lah. Terus ada gue kan, gue salaman apa segala. Terus gue di situ gue nggak ikut, gue nonton di tribun atas, gue nonton. Terus tiba-tiba gue lihat kanan gue kan lagi ngerokok kan, terus kanan gue. Wih, cakep nih Ci. terus. Menarik nih. Banget nih. Terus. Sesuai tipe. Terus ya caper dong. Capernya gimana waktu itu? Masih inget gak? Ya, gue ngerokok. Ya udah dengan sumber asap ke dia. Enggak. Terus gue ngerokok terus gue kayak abis ngerokok terus gue ngelirik. Oke. Ngelirik. Terus senyum. Sampai akhirnya gue senyum kan. Senyum. Terus dia senyumin gue balik. Serius lu? Iya. Dia senyumin gue balik, dia ajak gue kenalan. Asik. DM-an nggak? Belum ada DM. Belum. Udah ada sih, mestinya udah ada per Instagraman itu ya. Tapi di situ lebih kayak langsung gitu. Langsung ya, affection-nya lebih dapet. Oke, terus? Kenalan. Terus di situ gue tuh lagi detail banget karena gue lagi manajerin tim gue. Oke. Mondar-mandir sana sini, scrut apa segala macam. Terus ya udah kenalan. Terus dia nanya, lo dari tim mana? Asik. Tim gue. Pasti buka termehek-mehek. Enggak. Enggak. Ini nih, gue gitu lagi. Nih, gue lagi pakai jaket ini juga kan waktu itu. Oke, terus? Ini nih tim Gondor gitu. Oh serius, bokap gue bis dari sana tuh. Oh iya? Ada mutual. Iya. Emang bokap lo siapa? Ada Pip itu namanya. Pip. Terus? Ya udah, terus habis itu kayak pas gue balik ke tenda. Oke. Gue ngobrol lagi sama bokapnya kan. Oke, ngobrol lagi sama bokapnya. Dia datang, ini bokap gue. Oh gitu, Cek. Udah kenal nih sama mertua. Calon mertua nih. Geragas banget. Calon mertua nih. Terus ya udah habis itu pokoknya setelah pas udah kelar event itu ya udah tukerannya nilai line. Iya, masih pakai line. Terus? Tukeran line, terus chat-chatan, terus jalan apa segala macam. Udah sempet jalan juga? Jalan. Kok gak bisa digituin? Langsung aja. Mau mana lo? Iya. Terus ya udah jalan-jalan. Jadian lah gue. Berapa lama lo PDKT? PDKT-nya 4 bulan, 5 bulan. Oke. Tanya dong jadiannya berapa? Jadiannya berapa lama? Seminggu. Kok cepet banget? Dia tuh orang yang iniin gue ke keluarganya banget gitu loh. Iniin tuh? Apa sih kayak mendekatkan gue dari keluarganya banget. Dan sementara di situ gue masih muda banget, masih SMA kelas 3 sementara umur dia tuh udah jauh di atas gue banget. Karena gue juga sebenarnya nggak masalah sama umur, tapi ya udah terlalu membawa serius gitu. Aduh nggak bisa deh gue. Oke. Udah langsung. Terus habis itu di satu sisi itu dia pesaing lu juga atau gimana? Akhirnya dia ikutan balap. Wih, kayak Fast Furious gitu dong. Iya. Ride or die dong. Ride or die. You die, I die. Aduh, you jam, I jam.
Anjing. Terus. Ya udah akhirnya Aduh. gue ketemu lah tuh di balap gitu, itu udah beda tim kan, udah bisa juga bokapnya. Terus gue kayak apa kabar lo? Kayak padahal gue di situ kayak anjing awkward banget. Asik. Terus ya udah gue udah di-kill banget lagi di situ kan, udah kayak handukan apa segala macam. Karena gue habis navigatorin orang juga. Terus habis itu gue bilang, oh lo ikut sama timnya dia. Terus lo di sana? Oh lo di sana? Kenapa bisa? Terus. Padahal gue sama si timnya dia itu juga agak kurang kurang baik nyambung. hubungannya. Iya. Terus ya ini. Terus dia tuh kayak pas dia mau start, gue juga mau start dong. Gue udah lagi prepare pakai helm. Anjing dia lewat depan gue. Dia lewat depan gue, geber-geber. Terus gue kayak apaan sih gitu ya? Orang untung udah putus. Salah gue putusin dia. Ngapain geber-geber buat apaan? Caper men. Oh caper. Caper kali. Oh, kan itu baru mantan nih. Kelewatin di situ gue juga lagi sama cowok gue. Oh, lu udah punya cowok lagi? Punya. Gila gercep banget. Udah, itu lama. Ini waktunya ya lama itu. Terus cowok lu gimana pas ngeliat? Ya gue bilang mantan gue tuh gak jelas ya. Iya. Terus habis itu, iyalah gue lebih milih lu lebih jelas. Iya, gak juga sih. Sekarang juga udah putus juga. Udah putus juga. Jomblo dong. Oh, jomblo. Oke. Iya. Tuh, kalau yang mau sama pembalap ya kan, lo harus bisa geber dulu. Gak sih, geli gue. Oke. Nah, terus akhirnya dari situ nggak ketemu lagi atau kayak mempengaruhi karir balap lo kah? Enggak lah ya. Enggak, udah nggak ketemu. Sampai sekarang. Dengar-dengar sih katanya kuliah di luar. Oh gitu. Oke. Nah, terus kalau misalkan dari drama dalam hal teammates deh, dalam hal regu deh. Dalam regu. Wah, itu banyak. Banyak ya. Karena kan gini, gue kan sebenarnya kan juga suka nonton F1 kan. Nah, di satu sisi gue tuh ngelihat kalau misalkan satu orang pembalap itu bisa menang, sukses dan lain-lain ya, ngaruh ke mobilnya dan lain-lain, itu tergantung timnya. Jadi bukan by a person, gitu kan. Nah, drama apa yang pernah sering lo alamin? Ya comot-comotan mekanik sih. Nah, serius? Iya. Oke. Bajak-bajakan mekanik. Terus? Dan mekaniknya ini juga si anak-anaknya ini kurang ajar juga gitu, kayak diem-diem. Kurang ajar? Diem-diem cabut. Gitu loh. Emang nggak ada kayak persyaratan hitam di atas putih gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Karena banyak yang cabutan gitu sih kalau mekanik kan. Dari sini entah itu dari mana, pokoknya ada aja tiba-tiba kok mobil dia ininya sama sih sama gua gitu. Kayak pas dituning tuh kok sama hasilnya gitu. Oh, dari dia nih dibocorin. Gitu. Pernah gue ada yang kayak, udah gue bukin aja gitu. Bapak gue. Wah, gila sih om. Bapak gue. Kenapa? Iya, pokoknya dia nggak terima lah. Gue agak lupa sih itu masalahnya karena apa, dan di situ berantemnya tuh sama adalah pembalap profesional juga yang emang udah go internasional juga, tapi emang tuh orang emang songongnya kelewatan parah sih. Tuh parah. Gue tuh kalau udah ngeliat muka dia tuh pengen gue ludahin. Gila galak banget Lika. Terus kesel banget gue, sombong anjir. Iya, terus ya udah suatu hari ada, gue lupa itu masalahnya karena apa, tapi dia tuh curang. Dia tuh curang. Itu balap sirkuit Sentul tuh. Oh, Sentul. Iya, yang mobilnya banyak. Iya, itu yang di dekat track go-kart bukan sih? Iya, situlah pokoknya sirkuit Sentul. Oke. Terus? Ya udah akhirnya gue lupa masalahnya apa, pokoknya udah kayak omongannya udah nggak enak nih, muka udah pada kenceng tuh. Tim A sama tim B muka kenceng. Udah pada kenceng tuh. Habis ngapain? Ya. Panas, iya, balapan. Jangan aneh lu. Iya, panas. Oke. Terus ngapain? Aduh, caur banget nih. Terus. Enggak bercanda ya. Terus ya udah muka udah suasana udah panas sama segala macam. Ngebir lah bokap gue. Terus temennya bokap gue juga minum. Temen bokap gue kemabokan. Waduh. Keluar mobil muka merah banget. Kenapa Ndor? Bokap gue kan gue. Kenapa Ndor? Siapa Ndor? Terus
anjing tuh. Gue langsung langsung digas. Wah, caur. Terus habisnya gimana? Terus ya udah kayak berantem dipisahin. Jadi mereka akhirnya maafan tapi tetap aja. Event-event kemudiannya kayak Iya, pastilah. Pastilah. Gitu. Gerah ya, men. Iya. Oh, gerah. Pembalapnya gerah, guys.